Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Vitalista Maharani, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 2 Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan merangkum hasil presentasi dari kerja kelompok teman-teman saya. Yang pertama dari kelompok saya sendiri, yang berjudul perubahan sosial yang mengakibatkan teknologi dan dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat. Perkembangan teknologi mendatangkan banyak perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan. Terdapat banyak manfaat yang diberikan, seperti aspek informasi yang semakin mudah dan merata. Akan tetapi, ada pula tantangan perubahan sosial karena perkembangannya terjadi dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi dan industri yang semakin pasif mengakibatkan pola hidup masyarakat berubah. Yang kedua dari kelompok 2 yang berjudul perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya beserta dampak terhadap pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan, pemberlakuan sistem daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Polarisasi pemerintahan di Indonesia yaitu 1. Sentralisasi, 2. Desentralisasi, 3. Dekonsentralisasi. Yang selanjutnya dari kelompok 3 yang berjudul perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan dan bagaimana dampak terhadap pemerintah dan masyarakat. Suatu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bertindak sebagai pendukung dan penghambat jalannya proses perubahan sosial tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau internal faktor, serta juga dapat berasal dari luar lingkungan masyarakat atau eksternal faktor. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan masyarakat berdasarkan arah antara lain internal faktor yang di dalamnya terdapat pembagian faktor, dinamika pendidikan, penemuan-penemuan baru, akan munculnya pertentangan dan terjadinya pemberontakan. Sedangkan faktor kedua adalah eksternal faktor, terdiri dari bencana pada alam, perang dan kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendukung perubahan sosial antara lain kontak dan kebudayaan naik, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan adanya orientasi ke masa depan. Faktor penghambat perubahan sosial antara lain perubahan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, adanya hambatan yang bersifat ideologi dan adat atau kebiasaan. Demikian lahir dari kelompok 4 yang berjudul perubahan sosial dan dinamika pemerintah di masa pandemi sebelum dan sesudah COVID. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap-sikap sosial dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dari masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat
yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.